Assalamualaikum, Radio Persatuan dengan Info Bantul. Berikut Info Bantul edisi hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Kanal Persatuan Informasi dari Sosialisasi Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal akan mengawali Info Bantul edisi kali ini. Selain pelantikan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Bantul, seorang pencari ikan yang tenggelam di Sungai Progo, Sapuangin Trimurti Serandaan juga turut mengisi Info Bantul edisi kali ini. Berikut Info Bantul selengkapnya. Kanal Persatuan Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar workshop pemberantasan cukai ilegal dengan menghadirkan pedagang, pamong desa dan aparat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang barang-barang dengan cukai ilegal. Kegiatan dibuka oleh Bupati Bantul Abdul Ali Muslih Rabu pagi di Rose Inn Hotel. Dalam sambutannya, Bupati Bantul Abdul Ali Muslih memastikan workshop ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya barang-barang cukai ilegal, seperti salah satunya rokok ilegal. Bupati mengatakan rokok hampir menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian penduduk di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan temuan survei global penggunaan tembakau pada kurun waktu 2011 hingga 2021 yang mengalami peningkatan sebanyak 8,8 juta. Diikuti dengan temuan, rokok sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, mulai dari petani tembakau, industri rokok, sampai pedagang, yang menyerap tenaga kerja dan pendapatan negara yang besar dari cukai rokok. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan cukai rokok untuk negara sebesar 218 triliun rupiah. Nilai yang besar ini sangat mendukung pembangunan. Nilai ini akan semakin besar bila tidak muncul rokok ilegal yang masih menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat, menyusul harganya yang relatif murah. Cara pandang yang cenderung memilih harga murah tanpa memandang legalitas produk ini tentu perlu kita luruskan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Saya berharap melalui sosialisasi ini kita dapat meningkatkan peran masyarakat, para lurah pasar, para pedagang harus turut berperan untuk menolak adanya rokok dengan cukai palsu atau rokok yang tanpa disertakan cukai yang legal. Kanal Persatuan Bupati Bantul Abdul Ali Muslih meminta seluruh program pembangunan di Kabupaten Bantul harus memperhatikan hak-hak anak sebagai bagian upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Pernyataan ini disampaikan pada pelantikan pengurus Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bantul di Pendopo Parasamya Rabu siang. Lebih lanjut, Halim menjelaskan pembangunan ekonomi memiliki logika yang penting untung tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, termasuk tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Bantul harus dibatasi dengan hak-hak anak yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terjamin. Dengan harapan anak-anak di Bantul tumbuh dan berkembang optimal baik secara fisik maupun mental dan intelektual, sehingga mereka bisa diharapkan menjadi penerus penentu masa depan bangsa. Begitu pentingnya hak-hak anak, Kabupaten Bantul memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, antara lain dengan memasukkan dalam misi kelima yang berbunyi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan penyandang disabilitas. Menyelesaikan masalah pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak ini di Kabupaten Bantul. Karena Kabupaten Layak Anak ini mensyaratkan adanya sistem pembangunan basis pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada mereka. Yang namanya sistem pembangunan tentu banyak unsur yang mesti kita konsolidasikan, sehingga bersama-sama itu akan membuat sistem pembangunan yang berbasis kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada mereka. Kanal Persatuan Haryono 46 tahun, warga Gemahan, Dengisarjo, Bantul, yang berprofesi sebagai penjaring ikan, tenggelam di Sungai Progo, Padukuan Sapuangin, Trimurti, Serandaan, Bantul, Rabu sore. Hingga berita ini diturunkan, korban belum ditemukan, sementara petugas SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian perkara. Kapolsek Serandaan, Kompol Sutarsono menjelaskan peristiwa berawal saat korban akan menjaring ikan. Sampai di lokasi, korban kemudian turun ke sungai. Sampai di tengah sungai atau sekitar 20 meter dari tepi sungai, tiba-tiba korban diduga terbawa aliran arus sungai. Meski sungai yang memiliki kedalaman sekitar 13 meter itu terlihat tenang, namun di bawah permukaan terdapat aliran arus sungai yang kencang.
korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan cara berenang, namun karena kehabisan tenaga, korban tenggelam. Upaya pertolongan sempat dilakukan oleh 3 orang rekannya yang berada di pinggir sungai dengan cara melemparkan potongan bambu sepanjang 6 meter agar dapat dijangkau oleh korban. Namun upaya tersebut gagal. Demikian, Sabtoto Arif Hidayat melaporkan. Kadang Persatuan, demikian info Bantul edisi hari ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kadang Persatuan. Dari media musik dan informasi frekuensi 92 FM Radio Persatuan kembali menghadirkan beberapa informasi yang terangkum dalam Wara Informatika untuk kesempatan sore hari ini, Kamis 16 Maret 2023 bersama saya Inang Karisma. Berikut Wara Informatika selengkapnya. Mengawali Wara Informatika kali ini kami sampaikan informasi mengenai berita kehilangan. Telah hilang STNK dengan nomor polisi AB 2759JD atas nama Farida Munawaroh dengan alamat Keyongan Kidul, Dukuh, Bantul. Berikutnya telah hilang STNK dengan nomor polisi AB 6266XJ atas nama Parjianto dengan alamat Karangmojo, Trirenggo, Bantul. Berita berikutnya berita panggilan. Pengadilan Agama Bantul memanggil Aris Budi Hartanta bin Sutiman dengan alamat Nogosari, Krekah, Gilang Harjo, Pandak, Bantul agar menghadap Pengadilan Agama Bantul di Jalan Urip Sumoharjo nomor 8 Bantul pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikutnya memanggil Tutik binti Slamet dengan alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 1 Brontokusuman, Mergansan, Yogyakarta supaya menghadap Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa 6 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Informasi selanjutnya Kadang Persatuan, informasi datang dari minyak Vito Herbal dan minyak Mamiri. Minyak Vito Herbal Plus dan minyak Mamiri adalah minyak kesehatan untuk pegelinu, salah urat, kesemutan, sakit pinggang, masuk angin, dan penyakit lainnya. Minyak Vito Herbal Plus dan minyak Mamiri bisa didapatkan di Radio Persatuan dengan harga Rp150.000. Informasi selanjutnya Kadang Persatuan sekaligus informasi yang terakhir datang dari Briko. Sekarang telah hadir Briko berfungsi untuk mengobati ambeien, kista, mioma, kanker, tumor, prostat, hernia, amandel, polip, kelenjar getah bening, dan herpes. Briko bisa didapatkan di Radio Persatuan Bantul di Jalan Ahmad Yani nomor 22 Bantul dengan harga Rp170.000. Kadang Persatuan, demikian tadi beberapa informasi yang terangkum dalam Wara Informatika untuk kesempatan sore hari ini. Untuk informasi yang belum jelas bisa Kadang Persatuan konfirmasikan di nomor telepon 367267 atau Kadang Persatuan bisa datang langsung studio kami di Radio Persatuan dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 22 Bantul. Saya Inang Karisma bertugas. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tafsir Quran Surah Az-Zumar ayat 10.